Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Khairudis, NPM 2008 260074. Sini saya akan mempresentasikan mind map di blok embrio dan genetik. Baik, di sini mind map saya berjudul pembentukan embriogenesis. Kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Definisi embriogenesis adalah proses perkembangan awal embrio yang dimulai setelah fertilisasi hingga pembentukan struktur tubuh dasar. Nah, proses ini melibatkan serangkaian pembelahan sel, diferensiasi dan organisasi jaringan untuk membentuk individu yang berkembang dan masuk ke fase embryogenesis. Nah, fasenya itu ada 6. Yang pertama ada fase fertilisasi, itu penyatuan sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot. Kemudian aktivasi metabolik zigot untuk memulai pembelahan sel. Masuk ke fase yang kedua ada pembelahan, yaitu yang pertama ada zigot mengalami pembelahan mitosis berulang tanpa pertumbuhan sel. Kemudian ada terbentuknya morula atau massa sel padat. Kemudian ada blastula. Blastula itu morula berkembang menjadi blastula yang berisi rongga berisi cairan atau blastosol. Kemudian ada gastrula, itu reorganisasi untuk membentuk 3 lapisan geminal. Nah, yang pertama lapisannya ada ektoderm, itu kulit dan saraf. Kemudian ada mesoderm, otot, tulang, sistem peredaran darah. Kemudian ada endoderm, itu saluran pencernaan hati, pankreas. Kemudian ada neurulasi, itu pembentukan tabung saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat. Kemudian ada organogenesis, itu diferensiasi sel menjadi organ dan jaringan spesifik. Kemudian ada perkembangan jantung, otak, dan sistem lainnya. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi. Nah, ke faktor yang mempengaruhinya ini ada 6. Yang pertama ada genetik. Nah, genetik ini kedua ada mutasi gen dan kelainan kromosom seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Kemudian ada faktor epigenetik, yaitu modifikasi DNA, regulasi epigenetik yang tidak normal. Kemudian ada faktor nutrisi, yaitu ada asam folat dan defisiensi zat besi dan protein. Kemudian ada faktor hormon, itu progesteron dan estrogen. Ada gangguan hormon akibat sindrom ovarium polikistik. Kemudian ada faktor lingkungan, paparan zat beracun, dan radiasi, dan infeksi virus. Dan ada faktor imunologi, pertama ketidakseimbangan sistem imun ibu, kemudian penyakit autoimun. Selanjutnya masuk ke kebiasaan yang mempengaruhi. Pertama ada kebiasaan yang berdampak negatif dan kebiasaan yang berdampak positif. Nah, kita masuk ke kebiasaan yang berdampak negatif dulu. Yang pertama itu ada merokok, kemudian ada mengonsumsi alkohol, kemudian ada penggunaan obat-obat terlarang, dan ada pola makan yang tidak sehat, kurang tidur dan stres berlebih, paparan zat beracun dan polutan. Kemudian kebiasaan yang berdampak positif. Yang pertama ada pola makan sehat dan bergizi, kemudian olahraga ringan secara teratur, dan menghindari paparan radiasi dan zat beracun, kemudian manajemen stres yang baik. Lanjut ke makanan yang mempengaruhi. Pertama ada makanan yang berdampak positif, yaitu makanan kaya asam folat, makanan kaya protein, makanan dengan asam lemak omega 3, kemudian makanan kaya zat besi, makanan kalsium dengan vitamin D, buah dan sayuran kaya antioksidan,
Dan makanan yang berdampak negatif yaitu makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan. Kemudian makanan dengan kandungan merkuri tinggi, kemudian alkohol dan kafein yang berlebih, yaitu makanan tidak dipasteurisasi. Lanjut ke cakra mukidah. Nah, cakra mukidah. Jadi cakra mukidah pada embriogenesis ini adalah struktur pipih yang terbentuk pada awal embriogenesis dan menjadi dasar bagi pembentukan embrio lebih lanjut. Nah, proses pembentukannya terjadi pada 2 minggu setelah fertilisasi. Kemudian lanjut ke pembentukan cakra mukidah. Pembentukan cakra mukidah nih dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembentukan bilaminar embryonic disc atau cakram bilaminar, yaitu pada hari ke-8 blastokista berkembang menjadi 2 lapisan sel. Nah, yaitu ada epiblast, ada yaitu epiblastnya adalah lapisan yang berkembang menjadi embrio. Kemudian ada hipoblast, itu lapisan yang berkontribusi pada kantung kuning telur primer. Nah, kemudian ah, yang kedua ada kedua lapisan ini membentuk cakram embrionik bilaminar. Lanjut, ke selanjutnya ada pembentukan trilaminar embryonic disc atau cakram trilaminar atau granulasi. Jadi pada minggu ketiga terjadi granulasi, yaitu pembentukan 3 lapisan geminal, yaitu 3 lapisannya ada ektoderm, ada mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya ada proses ini dimulai dengan pembentukan primitif streak, tempat sel epiblast bermigrasi untuk membentuk lapisan mesoderm dan endoderm. Terakhir ada diferensiasi dan pembentukan awal struktur awal, yaitu setelah terbukanya cakram trilaminar, embrio mulai mengalami lipatan dan diferensiasi organ. Ini referensinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.